Ni semua immigration, warga asing ni semua immigration, tangkaplah, lagi tunggu apa lagi? Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Polis latar, sinilah. Apa tak kan? Sinilah latarlah polis. Kelakar polis. Apa polis? Polis latarlah. Polis di tempat. Itu sana depan. Apa lagi polis? Lagi polis ini ada kerja. Lo tuduh dah dia pergi asisten makuda. Tak boleh kerja. Tengok Bangla punya kaya makan putuna jual sayur. Tengok. Wah, kaya ni Bangla Tengok pakai Fortuna Ini Malaysia negara mana ada pakai ini kereta cantik jual sayur. Ayo. Tengok. Fortuna VJC 4054 Ekonominya paling kuasa padahal dia. Wah, baik di Bangla. Benci tapi rindu. Apakah kini Malaysia menyesal setelah tak lagi jadi tujuan pekerja asal Indonesia? Malaysia sedang tidak baik-baik saja. Itulah yang tersirat bagi pelancong khususnya di kawasan Kuala Lumpur. Tak sama seperti 3 tahun lalu, semenjak Malaysia digempur pekerja asing asal Bangladesh, Nepal dan Pakistan, Kuala Lumpur kini terlihat semrawut dan kotor. Hal ini dipicu oleh kebiasaan pendatang asing Bangladesh yang memenuhi KLCC dengan cara bergerombol, seringnya terjadi pada cuti hari-hari besar. Bukan itu saja, rakyat Malaysia pun sudah gerah dengan invasi pendatang asing tersebut yang mulai menguasai perekonomian dan mematikan peluang bagi warga lokal. Bahkan pekerja asing bisa memiliki penghasilan berlipat-lipat ganda dari warga tempatan. Saya terkejut komo bila nengok gaji pekerja-pekerja Bangladesh kat negara kita ni. Boleh katakan setaraf jugalah dengan gaji graduan-graduan yang baru bekerja setahun dua. Walaupun ramai yang ingat demo ni kerja kat negara kita ni taraf-taraf kuli saja, tapi gaji diorang ni jauh lebih tinggi daripada pekerja-pekerja kita. Moh tengok video ni. Nampak tak? Anggaran gaji demo kat negara kita ni lebih kurang 2,600 hingga ke 3,500 ringgit sebulan. Cuma demo ni dikatakan jenis orang yang membanting tulang, tak ambil cuti dan sanggup bekerja lebih masa. Ada yang komen, kalau kita tengok kerja dia orang ni, so seram katanya. Jadi apa pandangan koma? Ambil seorang pekerja, gajinya RM2,000. Tetapi syarat kemasukan mesti RM25,000. Warga Bangladesh boleh dapat 5-6 ribu senang-senang je dekat negara kita ni. So semalam Kurus. Sini. You kerja kilang lah, 1 bulan gaji berapa? 5,000 level sikit. Oh, 1 bulan 5,000 Kalau mati bayar 6,000. Oh, 6,000 Wah, sempat. Sebenarnya rakyat Malaysia sudah banyak melakukan protes kepada pemerintah perihal pendatang asing asal Bangladesh ini, namun tidak digubris. Bukan tanpa alasan, protes tersebut dipicu oleh kebiasaan pendatang asing tersebut yang acap kali melanggar undang-undang, dan mengganggu warga lokal dalam kehidupan sehari-hari. You ambil, you itu subsidi punya tau. Itu you mana boleh ambil? You sebab you punya orang ambil Orang Bangladesh dah semakin maju dan berani. Dah boleh buka mat bagi rakyat Bangladesh. Kedai Bangladesh berada di Taman Seri, Muda Shah Alam. Macam mana MBSA dan Dewan bahasa boleh luluskan bahasa Bangladesh ditulis di papan tanda esok lusa. Bahasa Pakistan, Myanmar, Vietnam dan macam-macam lagi akan tertera di papan tanda di Malaysia. Dengan saya sekarang, you bagi dekat mana? Ini minyak kau tengok dorang. Sampai 3 orang kau tengok minyak ni. Setiap kali aku datang, langsung kosong. Ni. You tak boleh tau. Saya beli bagi tau sana cashier you tak boleh beli You dengar kata tak? You faham you tak boleh beli lagi ni. 3, 6, 9. Saya selalu mari langsung. Seorang influencer Malaysia menyebutkan tindakan kejahatan di Malaysia meningkat tajam setelah masuknya pendatang asing dari Bangladesh, dan membandingkannya dengan perangai baik pendatang asal Indonesia. Ada sebarang agensi datang menolong kami, kecuali Depok. Bunyi sepi.
Kalau Tansi nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Mendaya sampai 3 orang. Untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4.30 pagi, 5.30 pagi. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu, kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu, ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak klaim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak klaim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ini memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. Perekrutan besar-besaran pekerja asing asal Bangladesh bermula ketika Indonesia melakukan penghentian tenaga kerja Indonesia. Keputusan menyetop pengiriman TKI ke Malaysia atas dasar pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani kedua negara. Penyetopan ini dikeluhkan salah satu pengusaha negeri jiran. Tenaga kerja asing dari negara sumber lain dinilai tidak dapat mengatasi kelebihan tenaga kerja Indonesia yang dipandang lebih cocok dengan pengusaha, khususnya pelaku usaha makanan. Seorang operator kantin di Malaysia, Hamzah Basir, mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, selera makanan, dan bahasa. Hamzah mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan rinci tentang masalah ini dan bertindak dengan bernegosiasi agar Indonesia menarik keputusan mereka. Kalau misalkan Malaysia mau merekrut dari negara lain, itu hak Malaysia, silakan saja. Kan kita juga tidak bisa melakukan. Ya? Tapi Malaysia juga tidak bisa melarang Indonesia untuk tidak mengirimkan. Jadi kita lihat saja kan. Tetapi yang menjadi dasar, Mbak Maipi, kesempatan kerja itu tidak bisa di trade off, ya, tidak bisa ditukar dengan martabat bangsa, dengan dignity bangsa. Kalau Malaysia jelas-jelas sudah mengkhianati apa yang dia sepakati di depan presiden kita, maka apapun cost-nya kita tidak bisa terima itu. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain, ya silakan. Dari dulu juga boleh-boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok dari Indonesia? Namun nasi sudah menjadi bubur. Penghentian tenaga kerja asal Indonesia ke Malaysia nyatanya membuat perubahan besar di negeri yang dikenal dengan nasi lemaknya ini. Meskipun pekerja asal Indonesia tak seluruhnya pergi dari Malaysia, namun data menyebutkan jika perlahan pekerja Indonesia telah meninggalkan Malaysia dan pindah ke negeri yang lebih memberikan salari yang tinggi dan jaminan kepada pekerja asing seperti Jepang, Korea, Hong Kong, dan Australia. Tak ada data pasti berapa jumlah pendatang dari Bangladesh di Malaysia per tahun 2024. Namun warga Bangladesh menjadi salah satu pendatang terbesar di Malaysia. Populasi mereka diperkirakan berjumlah 221.000 orang, kira-kira 1/8 dari semua pekerja asing di Malaysia pada tahun 2017. Pada awal tahun 2016, sebuah perjanjian kontroversial oleh Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina ditandatangani untuk mengirim total 1,5 juta pekerja Bangladesh secara bertahap selama 3 tahun ke Malaysia. Keputusan ini menuai kritik dari kedua individu di pemerintahan dan masyarakat umum Malaysia untuk segera cepat dicabut. Lantas bagaimanakah langkah pemerintah dan rakyat Malaysia dalam menanggulangi fenomena pendatang asing ini? Apa pendapat Anda?